Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pasangan suami istri bernama Glory dan Mike. Di pagi hari mereka bertengkar hanya karena masalah sepele. Glory adalah seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahunan yang memiliki seorang putri dan seorang putra. Meski mereka hidup bersama, hubungan mereka kurang harmonis, bahkan mereka memiliki kamar sendiri-sendiri. Glory memiliki bisnis kerajinan tangan yang cukup laris. Di samping itu, Glory juga memiliki seorang sahabat yang selalu ada untuknya. Saat di sana Glory curhat kepada sahabatnya tentang kehidupannya. Meski dia punya suami, dia mengatakan bahwa ia lupa kapan terakhir kali menanam jagung dengan suaminya. Scene berpindah kepada pemuda tampan bernama Nico. Dia bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah. Suatu hari, Glory datang ke toko tersebut untuk membeli sebuah lampu tidur. Dan kebetulan Nico yang melayaninya. Namun lampu yang dicari Glory tidak ada. Kemudian Nico meminta nomor Glory dan mengatakan jika stok sudah ada dia akan diberitahu. Pada suatu malam, Glory, bersama keluarganya dan teman-temannya, merayakan ulang tahunnya. Meskipun tampak bahagia, Glory merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Teman-temannya memiliki pasangan yang selalu ada untuk mereka. Sementara Glory merasa tidak merasakan hal yang sama. Hal ini membuatnya iri, bertanya-tanya kapan ia bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Meskipun Glory punya suami, dia tak pernah mendapat apa yang diinginkannya. Beberapa hari kemudian, Nico mulai menghubungi Glory, bukannya membahas lampu, dia malah mencoba mendekati Glory. Beberapa hari setelah itu, Glory tanpa sengaja bertemu dengan Nico di sebuah toko kue. Nico mengajak Glory untuk duduk bersama, mereka kemudian berkenalan lebih jauh satu sama lain. Nico tidak memandang Glory sebagai wanita berusia 50-an. Dia melihat Glory sebagai wanita cantik yang menarik untuk dirinya. Setelah dari toko kue, Nico mengajak Glory untuk mampir ke rumahnya. Meski tidak terlalu besar, namun rumah itu terasa nyaman. Di sana Nico memberikan apa yang selama ini Glory inginkan. Setelah itu mereka menghabiskan malam dengan memakan kue yang dibelinya tadi. Glory juga menanyakan apakah Nico benar-benar mencintainya. Dan Nico mengatakan bahwa dia mencintainya dan ingin menjalani hidup bersama Glory. Esok harinya Glory menceritakan tentang Nico kepada sahabatnya. Namun, sahabatnya kurang setuju dengan hubungan ini karena perbedaan usia dan Glory memiliki suami. Meskipun begitu, Glory tak peduli. Baginya bersama Nico dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak dia dapatkan sebelumnya. Setelah itu dia kembali bertemu dengan Nico di rumahnya. Di sana dia menghabiskan waktu sampai malam hari berdua. Namun ketika Glory pulang ke rumah, ia menemukan putrinya, yang bernama Mia, sedang bersama pacarnya dan berpakaian seadanya. Glory marah besar, karena Mia masih terlalu muda untuk menanam jagung. Mia berdebat dengan Glory, namun akhirnya Glory memaafkan Mia. Ketika sedang makan bersama, Glory jujur kepada anak-anaknya. Dia mengatakan sedang dekat dengan seorang pria muda yang usianya seumuran dengan Mia. Mendengar itu Mia langsung marah dan meninggalkan mereka. Hari-hari dilalui Glory bersama dengan Nico, mereka menghabiskan waktu bersama, dan Glory merasakan bahagia yang belum ia rasakan sebelumnya. Bersama Nico Glory merasa lebih muda dari usianya yang sekarang. Bahkan Nico mengajak Glory menikah. Glory juga bingung, di sisi lain Glory masih memiliki suami, di sisi lain Glory sangat mencintai Nico. Kebahagiaan Nico bertambah ketika dia yang dulu hanya sales biasa kini diangkat menjadi supervisor. Namun sayang tak lama setelah itu Nico harus mengalami pengurangan karyawan. Setelah itu Nico mengajak Glory untuk datang ke kampung halamannya. Glory diperkenalkan kepada neneknya. Orang tua Nico sudah lama meninggal, dan neneknya yang merawatnya. Saat Glory diperkenalkan, nenek Nico sangat bahagia karena sudah lama berharap Nico segera berkeluarga dan memberikannya cucu. Namun saat bersama keluarga Nico, tangan Nico tak bisa diam dan mencari sarang jangkrik. Glory yang merasa tidak nyaman memutuskan untuk pamit dan tidur duluan. Setelah itu Glory marah kepada Nico, dan mengatakan dia boleh melakukannya, namun tidak di tempat umum. Setelah lama tidak mendapat kabar dari Glory, Nico mendatangi tempat Glory membuat kerajinan tangan. Di sana Glory mengatakan ingin mengakhiri hubungan mereka. Glory beralasan bahwa dia tidak bisa memberi keturunan kepada Nico karena dia sudah tua. Nico yang tak mau berpisah meyakinkan Glory bahwa dia tulus mencintai Glory, dan akhirnya mereka kembali bersama. Beberapa hari kemudian, saat di rumah Nico, Glory didatangi anak prianya. Dia mengatakan bahwa dia mendapat pesan, Mia akan kawin lari dengan pacarnya. Mendengar itu Glory panik dan mendatangi Mia dan pacarnya.
Di sana pacar Mia malah meminta izin untuk menikahi Mia. Singkat cerita, Nico mengajak Glory untuk tinggal bersamanya di kampung. Awalnya Glory tak setuju, namun akhirnya dia mau ikut dengan Nico dan menjalani hidup di kampung bersama Nico. Mereka juga memiliki usaha kue dan kerajinan tangan kecil-kecilan. Mereka tampak bahagia hidup di sana. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Suatu ketika anak Glory datang mencarinya, dan rahasia Glory selama ini pun terbongkar. Nenek Nico marah besar setelah mengetahui bahwa Glory sudah menikah dan punya anak. Hubungan mereka dianggap tidak benar, dan nenek Nico menolak untuk merestui mereka. Glory berusaha meyakinkan sang nenek bahwa ia akan menjadi istri yang baik. Tetapi nenek Nico tetap tidak setuju karena Glory masih terikat pernikahan. Setelah kejadian itu mereka akhirnya berpisah dan Glory harus kembali ke kota. Nico tampak sedih dan murung karena kehilangan Glory. Namun tak lama setelah perpisahan itu, Glory mengetahui bahwa ia hamil. Meskipun Glory akhirnya memiliki anak lagi, namun ia tak memberitahu Nico. Anak tersebut akan dirawat oleh Glory dan keluarganya, tanpa ada yang tahu bahwa anak itu adalah anak Nico. Ketika itu juga Mia ternyata sudah mempunyai anak. Suami Glory tampak bahagia karena sekarang dia punya cucu. Tak lama kemudian, Glory melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Beberapa tahun setelah perpisahan dengan Glory, Nico yang kini bersama kekasih barunya, melihat Glory dari kejauhan sambil menggendong anaknya. Ia memanggil Glory, tetapi Glory tidak melihatnya. Nico mencoba meneleponnya, namun Glory tidak menjawab, dan film pun berakhir.